kamu telepon istrimu dulu. Bener-bener saya telepon istri seperti yang diceritakan Pak Ahok tadi. Istri saya juga langsung bilang, enggak lah, ngapain? Karena dikasih waktu 30 menit, saya nggak buru-buru balik. Saya teleponlah Presiden. Apapun saya harus profesional dan hormat kepada Presiden yang saya bantu. Saya telepon kepada Presiden. Bapak Presiden, saya diamanah Ibu untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Beliau ketawa ngakak seperti yang saya ceritakan. Udahlah Mas, ambil saja. Itu amanah. Akhirnya nggak ada titik temu, sorenya saya datang lagi ke Presiden. Tapi waktu pulang dari Ibu saya juga bilang, Mbak saya nggak mau. Mbak nggak fair sama saya. Nggak banyak orang yang berani bilang begitu ke Ibu Mega. Saya karena sudah 27 tahun, bahkan sudah 28 tahun dengan beliau. Saya bilang, Mbak nggak fair sama saya. Selama ini apa sih yang saya kurang dari Mbak? Semua yang Mbak tugaskan saya kerjakan. Besoknya saya bertemu lagi dengan Ibu. Saya bilang begini, Mbak, saya dengan bahasa Jawa yang halus, Mbak, saya kalau udah berdua manja-manja supaya dia hatinya terketuk. Saya bilang begini, Mbak, udahlah Mbak putusin aja, mau Pak Ahok, mau Bang Dul, atau kamu, saya bertanggung jawab untuk pendanaannya. Wah, malah marah. Kamu, saya ini ketua umum, kamu. Jadi udah gak ada negosiasi. Maka saya pulang, saya kontak Bang Dul, Bang ke rumah kita ketemu jam 7.30, jam 7. Begitu saya ketemu Bang Dul, saya tanya sama Bang Dul, Bang, Abang kan sudah anggota DPR RI terpilih. Kalau maju kan Abang harus mundur. Beliau bilang, saya siap kalau Mas berani dan maju. Jadi itulah yang kemudian membuat saya mulai ragu-ragu. Saya masuk ke dalam rumah, saya ketemu istri saya bilang, Bang Dul udah setuju maju. Udahlah, kamu sama Bu Mega kan sudah 27 tahun. Bismillah, maju aja kamu. Itu istri saya. Begitu saya kembali, saya telepon dengan Bang Dul, saya telepon Ibu, Mbak, saya sama Dul, besok kami mendaftar jam 11, tolong administrasinya disiapkan. Langsung Ibu, kamu belum apa-apa udah perintahin saya. Bang Bulan. Tapi Ibu nangis waktu itu karena saya mau. Saudara-saudara sekalian, sejak itulah hidup saya berubah total. Saya yang ada di comfort zone, yang sungguh dalam pikiran saya hanya cucu. Di medsos saya isinya cuma cucu atau saya sepedahan. Totally berubah. Hari ini hidup saya jadi berubah. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab namanya Ahok. Jadi kalau Ahoker ini tidak serius membantu saya, kan terlaluan juga. Saudara-saudara sekalian, sejak mendaftar tanggal 28 September, saya tahu sudah terlalu lama saya tidak pernah mau tampil di ruang publik. Saya penjaga dapur Presiden yang paling utama, karena substansi di tempat saya, hal yang Presiden sebagai kepala negara di tempat, kepala pemerintah di tempat saya, Presiden sebagai kepala negara di tempatnya praktik. Sehingga saya tahu hampir semua permasalahan yang ada di bangsa ini. Sejak itu hidup saya total berubah. Total berubah. Begitu saya mendaftar, hari itu juga langsung live di 5 acara TV. Karena saya tahu saya nggak mungkin mengejar itu tanpa bekerja keras. Mulai dari Mata Najwa, Kompas TV, CNN, SCTV, Metro TV, yang dulu saya nggak mau. Kenapa saya lakukan? Saya ini biasa bekerja keras. Saya boleh sombong secara terbuka dan ini bisa disaksikan oleh banyak orang. Saya tidak pernah meminta jabatan kepada siapapun, termasuk kepada Ibu Mega sekarang. Saya dipilih menjadi wakil sekjen karena saya yang membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga partai pada waktu itu bersama tokoh-tokoh senior seperti Pak Sabam Sirait, Theo Safi'i, Imam Mugia, Tato Sudiro. Semuanya tua-tua, saya yang muda sendiri pada waktu itu. Karena terpilih menjadi wakil sekjen, dan seterusnya sampai hari ini saya tidak pernah berhenti. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, begitu saya keliling turun ke bawah, saya hari itu juga saya nangis.
melihat bagaimana persoalan di bawah yang selama ini tidak pernah saya bayangkan sama sekali. Padahal saya pembuat yang menyiapkan kebijakan bagi presiden untuk di bawah. Ketika saya pergi ke Tambora, Taman Sari, waktu itu dengan Pak Charles Honoris, yang terakhir kemarin ke rumah susun Tanah Tinggi, saya betul-betul nangis, saya nangis. Nggak terbayang dalam hidup saya, di Jakarta yang begitu dekat dengan pusat-pusat kekuasaan, ada kehidupan yang begitu beda, drastis, disparitas antara kaya dan miskin. Pak Ahok, sekarang tanpa Pak Ahok suruh, saya udah jatuh cinta kepada warga Jakarta dan saya akan kerja keras, fight. Bahkan saya boleh sombong, ketika di awal tanya Bang Dul, gimana mau orang bantu? Saya disurvei 0%. Nggak pernah ada satu lembaga survei pun nggak pernah menyebutkan nama saya, karena saya nggak mau dan saya tidak ingin. Tapi begitu 6 hari setelah keliling kemana-mana saya dengan Bang Dul, tiba-tiba 28,4%. Dan saya yakin, aku yakin sebenarnya itu kontribusi terbesar dari Bang Dul. Kenapa dari Bang Dul? Saya kalau ke bawah mulai dengan bahasa yang sederhana. Siapa yang menjadi pendukungnya Zainab, acung, ibu-ibu biasa. Siapa yang pendukungnya Sarah, acung, Sarah. Sarah Zainab berantem bertahun-tahun gak pernah bisa mendapatkan cintanya Dul. Saya lah yang mendapatkan cintanya Dul, namanya Pramono Anung. Saya pakai bahasa yang sederhana. Bener gak Bang Dul? Saya juga terus terang selama begitu saya bersalaman sama Bang Dul, chemistry kami sama. Saya biasanya Bang Dul aja yang pidato, Bang Dul biar Mas aja. Karena kita berdua bukan orang yang mencari panggung atau yang kemudian narsis dengan dirinya sendiri. Karena bagi saya kerja keras itu lebih penting dibandingkan hanya kemudian tampil sebagai bagian dari salon domestik media secara terbuka. Saya secara khusus dalam kesempatan di teman-teman Ahok ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Legacy Pak Ahok di Jakarta sebenarnya luar biasa. Maka dengan sederhana saya akan mengatakan legacy yang sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapnya Babes, selamat sore semua. Saya nggak mau ribet, saya mau meyakinkan saja. Dari mulai tanggal 28 Agustus sampai sekarang, survei kita dari mulai 28 naik menjadi 31, menaik menjadi 32. Sekarang dengan bergabung Ahoker, saya yakin survei kita seminggu lagi akan mencapai 41. Siap menang? Siap menang? Siap untuk menang? Saya hanya membacakan pantun saja buat Ahok sahabat saya yang setiap hari ngirim bikin ini dalam arti kata itu orang yakin gue jadi cawagup nih. Saya terusin ke Mas Prat, Mas kayak ide dari Ahok ini udah kita catat aja, yang penting pasti semua bagus. Nah artinya makan siang di tepi kali, nasi uduk pakai sambal terasi, Pak Ahok tetap di hati kami. Karya nyatanya selalu abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Rada Tarasipe. Dan memberikan semangat semakin buat semangat relawan semua. Betul sekali. Dan mohon untuk tidak meninggalkan acara karena saat ngobrol juga kita menyaksikan dari Ajang. Ya alhamdulillah Ahoker sekarang mendukung kita, jadi semakin kita semangat lagi bahwa suara kita akan bertambah. Nah ini kan mengindikasikan bahwa insya Allah nanti di akhirnya siapa yang akan mendukung kita mudah-mudahan akan terjadi. Siapa ya? Itu nanti, jangan lihat sekarang. Tapi artinya dengan dukungan dari Ahoker ini kita semakin semangat untuk melakukan kampanye selanjutnya. Itu aja sebetulnya. Kalau untuk pesan
besok jujur nggak ada persiapan khusus. Besok saya malah disarankan potong rambut, kerimbat, ke salon, jalan-jalan ke mall, baru persiapan malam. Jadi artinya nggak ada yang khusus. Ya jujur bukan saya takabur, mungkin debat fase saya pernah mengalami dua waktu masih zaman wakil bupati, wakil gubernur dan gubernur. Artinya udah tahu lah, apalagi sekarang kan tema debatnya sudah ada tentang SDM dan kota global ya, kita pelajarin sekitar itu aja intinya. Insya Allah pede karena tema kita udah ada, cuman yang kita belum tahu kan jawab apa pertanyaan panelis itu kan baru besok. Tapi artinya pertanyaan nggak lari dari tema besar. Gitu. Bang Dol, ada Ya artinya begini, dengan Pak Ahok mengantar kami pada waktu pendaftaran ke KPUD, itu kan mengindikasikan bahwa beliau mendukung kita. Nah artinya Pak Ahok itu kan pernah memimpin Jakarta dengan berbagai macam program yang cukup legacy. Nah tentu tidak selesai. Nah inilah yang kita harapkan, apa yang pernah dia lakukan akan kita lanjutkan. Begitu juga dengan program Bang Anies. Bang Anies juga bikin program, bahkan kemarin kan Bang Anies merilis visi misi. Berarti memang ada visi yang belum selesai. Nah insya Allah kalau memang Bang Anies percaya kepada kami, kita akan lanjutkan. Intinya seperti itu. Ada permintaan khusus? Nggak ada permintaan apa-apa. Ini dedikasi aja, apalagi maaf kami kan satu partai. Dan visi misi kami juga dibuatkan oleh tim partai itu sendiri. Itu aja. Bang Dol, KPU kan membolehkan untuk membawa catatan kecil. Ya. Nah, kira-kira untuk Bang Dol sendiri pasti ada catatan kecil. Kalau nggak buat apa ada meja? Apa aja Bang yang? Ya besok dong, lihat jangan sekarang. Ya, oke. Bola mana? Iya. Jackmania. Iya, Jackmania. Yang dipimpin secara langsung oleh Pak Ahok, tapi juga ada OAI yang ketua relawan yang luar biasa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan pasangan Mas Pram dan Mas Gibran. Tetapi yang juga tidak kalah penting hari ini beberapa jenderal di TNI Polri mereka juga memberikan dukungan, sehingga dengan demikian ini menjadi support yang luar biasa. Karena memang di banyak kelompok Ahoker ini yang masih menunggu bagaimana dengan sinyalnya Pak Ahok maupun juga dengan Ahoker. Tadi Pak Ahok juga dalam pidatonya menyampaikan secara clear bahwa semuanya diminta untuk memberikan dukungan pada pasangan nomor 3. Ya. Jadi kita kan besok itu debatnya mengenai SDM, transformasi menuju kota global. Jadi Jakarta sekarang ini rankingnya itu 74 dari 156 kota global di dunia. Nomor satunya New York, nomor Tokyo, Singapura dan sebagainya. Maka kalau bagi saya pribadi, Jakarta apakah punya potensi untuk naik misalnya menjadi 50 besar dunia? Menurut saya bisa sekali. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Jakarta menjadi pusat bisnis dunia. Informasinya harus terbuka bagi siapa saja yang akan datang ke Jakarta. Kemudian secara politik juga harus ada dukungannya. Kemudian juga informasi mengenai pengembangan atau perkembangan Jakarta juga harus ada. Dan yang terakhir budayanya juga harus bisa mulai dijual ke dunia. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Jakarta mungkin dalam satu periode kepemimpinan bisa 50. Nilainya menjadi 50 seperti di Bangkok. Bangkok sekarang ini 47. Tapi kita sebenarnya lebih baik dari Manila, Hanoi, dan yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura betul. Ya. Oh ya banyak banget.
Karena Pak Ahok itu hampir setiap hari mengusulkan kepada saya, dan karena pengalaman yang ada, sehingga beberapa hal pasti saya akan lanjutkan, diantaranya bagaimana pengelolaan terhadap PPSU, kemudian juga hal yang berkaitan dengan kecepatan untuk mengambil keputusan di pemerintahan. Pak Ahok memberikan banyak masukan ya. Mas Pram, ini buat pribadi Mas Pram aja sih, kan tadi Pak Banggul bilang katanya mau pribad dan potong rambut dan segala macamnya. Persiapan pribadi Mas Pram buat besok apa? Saya udah potong rambut. Saya udah potong rambut dan saya benar-benar ya, karena kalau orang mungkin debat itu menjadi beban, kalau buat saya menjadi kegembiraan. Benar, saya jujur, nggak ada sesuatu yang saya siapkan secara khusus, tetapi yang paling penting substansinya saya tahu. Stylenya attacking atau defensive? Stylenya smiling. Ya, terima kasih ya. Ya kalau nggak unggul ngapain? Terima kasih Mas Pram. Makasih ya, makasih. Itu kalau tidak mau dukung Mas Pram, hari ini Pak Ahi ini membuat dikumpulkan ya organ-organ Ahoker, kita nyatakan kenapa mesti dukung Pram dan Bang Rano. Itu aja sih. Pak, tadi kan Bang Dul sama Mas Pram bocorin dikit, Bapak sering banyak nyuruh-nyuruh banyak permintaan gitu kemudian. Bukan nyuruh-nyuruh ya. Saya kadang-kadang kan teman-teman kan suka WA saya. Nomor saya kan hampir semua warga Jakarta paling Ahoker tuh punya nomor HP pribadi saya. Jadi kalau mereka usul seperti itu, ya saya teruskan kepada Mas Pram dan ke Bang Rano gitu. Tiap hari ada WA ya saya terusin aja. Dan beliau yang mau jadi gubernur kan. Pak Ahok, tadi Bang Dul bilang kalau surveinya sekitar 30%-an. Nah dari Ahokers ini bisa menunjang berapa persen? Saya nggak tahu, karena Ahoker kemarin juga udah mulai dukung kan. Kita lihat aja hasil surveinya sih. Kita lihat. Harusnya sih bisa lebih naik. Ya berbahaya macam-macam lah, maksud saya jangan terlalu percaya apa janji omongan manis-manis kosong lah. Begitu teman-teman ngalamin kan manis-manis terus kagak kerja gitu. Itu yang saya maksud bahaya gitu. Mas Ahok tadi Pak Rizal menyinggung soal kresek merah yang dinilai sebagai politik uang nih di zaman Pak Ahok, gimana tanggapannya Mas? Yang mana? Kresek merah pada zaman Pak Ahok dulu dinilai sebagai politik uang katanya. Saya jujur aja ya.